Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum. Suara saya masuk ya, jelas. Ya, masuk Masuk, Ustaz. Ustaz. Oke, baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Ya, sebelumnya kita sudah selesai mempelajari tentang eh, negasi ya, kalimat negasi, baik itu di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah maupun keduanya, yang mana ada tambahan-tambahan ya. Saya review sedikit ya mungkin yang kemarin ya. Nah, jadi negasi pada jumlah filia itu ada tiga kondisi ya. Pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa lampau pakai lam dengan ma, lamnya mudhari majazum ya. Kemudian ma-nya madi biasa. Pada masa sekarang pakai ma dengan la, fi'il mudhari. Kemudian masa yang akan datang pakai lan, mudhari mansub ya. Nah, secara perbedaan makna, ma itu lebih kuat maknanya daripada lam atau la, gitu ya. Dan biasanya untuk kondisi perdebatan atau untuk membantah asumsi ya. Kalau lam atau la itu cuma pemberitahuan atau menjawab normatif ya. Nah, sedangkan negasi pada jumlah ismiyah itu pada dua kondisi ya. Pada mubtada dan pada khabar. Pada mubtada pakai laisa dengan isim laisa, kemudian ma dengan isim ma, dan juga bisa la nafiatul lil jins, turn ya, tunggal umum ringkas nasab ya. Kemudian khobarnya bisa berupa dua kemungkinan, berstatus nasab atau pakai ba zaidah ya. Jadi la, laisa dengan isim laisa, khobarnya bisa nasab, atau laisa dengan isim laisa, khobarnya ba zaidah. Begitu juga dengan ma. Nah, negasi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, ada hal ilah, ma ilah, in ilah ya. Secara makna lebih kuat in ilah. Nah, kemudian min zaidah nanti ya munculnya pada kalimat negasi, pada kasus pertanyaan atau juga syarat ya. Nah, fungsinya untuk penguatan isim majrurnya bertipe umum ya, karena min ya setelahnya maka majrur ya. Nah, majrurnya itu tipenya umum ya. Nah, pada jumlah ismiyah dia menempelnya pada mubtada, sedangkan pada jumlah fi'liyah dia bisanya menempel pada fa'il atau maf'ul bihi. Sudah kita bahas sebelumnya, sekedar mereview saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru tentang kana wa ismuha ya. Jadi target pembelajaran kita mengenal konsep fi'il yang tam dan juga nakis ya. Kemudian kana dan juga bagian dari fi'il nakis, dan juga makna umum ya dari dan makna lain dari kana. Nah, kana dan isemnya atau diistilahkan sebagai kana wa ismuha. Nah, ini boleh kita hafalkan sebentar ya. Mirip seperti fi'il madhi ya. Kana kanu, kanat kanata, kunna kunta kuntuma. Nah, nanti berubahnya mulai dari kunna ya. Kalau yang lainnya kana kanu, kanat kanata, kunna. Nah, baru kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntuna, kuntukuna. Ya, boleh 2 menit dilancarkan dulu kana ya. Hmm? Enak nggak tentang Banyak?
Oke, boleh dari Mas Wibias. Ya, kana, kanu, terus kanat, kanata, kunna, Oke, kuntuma, kuntum. Kunta, Mamta. Oh, kunta, Hmm. kuntuma, kuntum. Oke, Terus kunti, kuntuma, kuntuna. Terus kuntu, kunna. oke. Lanjut Pak Ani. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kung, kuntuma, kuntum, kunti, ah, kun, kun, kung, kungtuma, Ya, kuntuna, kungtu, kunna. ya, Kuntuna. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris ya, ada istilah to be ya. Nah, biasanya untuk masa sekarang atau present ya. Ya, ini is MR ya, adalah. Nah, dalam bahasa Arab kata tersebut tersirat pada setelah mubtada ya. Jadi kalau ada mubtada, nah setelahnya itu adalah gitu ya, atau is MR itu ya dalam bahasa Inggris. Nah, misalkan Allahu Akbar ya. Allah adalah Maha Besar. Nah, kalau to be ya itu digunakan pada masa lampau ya. Nah, pada past tense ya. Ini was were. Nah, dulu adalah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kana ya. Kalau tadi ya adalah dalam bahasa Arab itu setelah mubtada. Nah, kalau merujuk kepada dulu adalah, nah itu menggunakan kata kana ya, atau he was, atau dalam bahasa Indonesia dia dulu adalah. Nah, ini ya kalau secara tersirat ya SMR adalah ya kalau merujuk kepada adalahnya masa lampau ya dulu pakai kana. Kalau merujuk kepada masa yang akan datang pakai saya kuno. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ya ada istilahnya fiil yang tam, yang sempurna dan nafis ya. Misalkan ya fiil yang tam, dia belajar, dia menulis, dia telah tidur, dia telah pergi. Nah, ini sama seperti fiil-fiil yang sudah kita pelajari ya. Itu masuknya kategori fiil tam ya. Maksudnya apa ya? Maknanya udah sempurna ya, sudah menjadi kalimat utuh ya. Artinya sudah bisa menjadi kalimat utuh ya, atau seperti yang kita pelajari di fiil-fiil sebelumnya, nah itu dimaknai seperti fiil tam. Nah, fiil nakis yang akan kita dalamin di hari ini ya adalah fiil yang maknanya tidak sempurna atau belum lengkap atau belum utuh. Nah, maka belum bisa menjadi kalimat utuh. Ya. Dia fiil tapi belum utuh. Nah, maka disebut dengan fiil yang nakis. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, dia adalah, dia selalu, dia sering, dia senantiasa ya. Nah, jadi belum menjadi apa-apa begitu ya. Belum menjadi kalimat yang sempurna, ya, maka dia disebut dengan fiil naqis. Nah, berdasarkan keutuhan makna, ya tadi ada dua ya, fiil tam dan fiil naqis ya. Fiil tam itu sempurna maknanya, ya, atau sudah bisa menjadi kalimat utuh. Ya, contohnya dalam fiil yang kita pelajari ya, zahaba, nama, ya, dia telah pergi, nama ya, dia telah tidur, ya ketubuh dia menulis, ya derusu dia belajar. Nah, ini fiil-fiil yang sudah kita pelajari itu adalah fiil tam ya. Nah, sedangkan di hari ini ya ada fiil ya, dia fiil ya, tapi maknanya tidak sempurna. Nah, belum bisa jadi kalimat utuh ya, maka disebut dengan fiil nakis. Nah, salah satu contohnya adalah kana. Nah, karena dia tergolong fiil nakis ya, nah, karena struktur kalimat fiil nakis ya, ya fiil nakis ini kan fiil yang tidak sempurna maknanya, maka dia nggak bisa dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah ya. Nah, justru ya fiil nakis ini masuknya kepada jumlah ismiyah. Nah, ini yang mungkin agak butuh
pelan-pelan ya mungkin ya. Nah, tadi secara turunan ya, kana, kanu, nah itu mengikuti kaidah fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna. Itu kan ciri dalam uh, menurunkan ya atau menderivasi uh, fi'il madhi ya. Nah, tetapi karena dia fi'il nakis, maknanya tidak sempurna, dia nggak bisa dimasukkan dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Lah, terus gimana? Lah, justru dia dimasukkan kategorinya sebagai jumlah ismiyah. Nah, ini menariknya ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia masuknya kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, khabar, mutalif bil khabar. Nah, sehingga nanti mubtadanya bentuknya kana dengan isem kana ya. Kana dengan isem kana itu mubtadanya, kemudian khabarnya berstatus nasab, MBK-nya normal. Nah, kalau pada jumlah ismiyah kan tidak ada istilah fa'il ya, tidak ada istilah pelaku. Nah, maka digunakan istilahnya adalah isem ya. Sehingga isem kana ini ya bisa berupa domir dalam. Kalau pelaku itu kan ada pelaku luar, pelaku dalam ya. Nah, fa'il luar, fa'il dalam ya. Yang biasanya pada domir huwa atau hiya. Nah, ini aturannya berlaku. Cuman ya dia berlakunya pada jumlah ismiyah. Maka diistilahkan bukan fa'il ya. Bukan fa'il luar, fa'il dalam ya. Bukan fa'il luar ya. Tetapi isem kana ya. Nah, isem kana yang ada di dalam ya atau isem kana yang ada di luar ya. Atau isem luar ya. Nah, aturannya sama seperti fa'il luar ya, bisa terkena hanya kepada dua domir huwa atau dia ya. Misalkan kana zoliman ya. Kana zoliman dia dulu adalah termasuk orang-orang yang zolim ya. Nah, kalau kita tambahkan isem luarnya ya, atau kalau dalam jumlah fi'liyah kan disebut dengan fa'il luar. Nah, karena ini kana ya, masuknya jumlah ismiyah maka istilahnya adalah isem luarnya. Berarti kana rojulu ya, kata rojulu ini adalah isem luarnya dari kana. Nah, dulu pemuda itu atau laki-laki itu termasuk orang-orang yang zolim. Nah, jadi kalau kita konversikan ya, dikonversikan dari masa sekarang ke masa lampau ya, misalkan masa sekarang ya, antum mujrimun ya. Antum mujrimun ya, kalian adalah orang-orang yang mujrimun ya, melewati batas ya. Maka kalau kita mau mengkonversinya menjadi masa lampau, isem rofa, ya betul, sama persis seperti fa'il ya. Jadi ini tadi ya, bentuknya sama aturannya seperti fa'il ya. Fa'il itu kan aturannya harus rofa ya. Nah, dan dia harus domirnya huwa atau hiya ya. Huwa atau hiya. Jadi harus berlaku kaidah ini. Cuman bentuknya tadi ya. Bentuknya kan nggak bisa diistilahkan sebagai fa'il ya. Kenapa? Karena dia isem. Nah, jumlah ismiyah ya. Berarti istilahnya diganti dengan istilah isem luar ya. Isem luarnya adalah rojul. Kenapa rojul? Karena dia rofa. Oke, misalkan ada kata antum mujrimun. Nah, ini kan masa sekarang ya. Kalian adalah orang-orang yang mujrimun ya, berdosa atau melewati batas ya. Nah, kalau kita mau merubah ke masa lampau, berarti pakai kana, ini isemnya ya, tambahin kana. Nah, kana dengan isemnya, kana domir antum berarti masukkan ke hafalan kita tadi ya. Kana, kanu, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Ya, berarti masukkan tinggal diganti. Kuntum mujrimina. Kenapa mujrimina? Ya, karena tadi ya aturannya kalau ada isem kana ya itu sebagai mubtada ya, kemudian khobarnya berubah menjadi nasab ya. Tadi ini kan kalau dalam kalimat masa sekarang kan mubtada'nya adalah ini ya. Kenapa mubtada? Ya karena dia rafa pertama, kemudian khobar ya merupakan rafa kedua. Rafa setelah mubtada. Nah, ini sebagai jumlah ismiyah biasa pada masa sekarang. Kalau kita mau merubah ke masa lampau, pakai kana, berarti kananya dijadikan domir antum ya. Berarti kana dengan isemnya ya, ini merupakan mubtada,
Kemudian khobarnya syaratnya menjadi nasab. Ingat kaidah yang tadi disampaikan ya. Nah ini ya. Kana dengan isim kana itu mubtada. Kalau khobarnya berubah menjadi statusnya nasab ya. Nah, berarti kalau antum menjadimun jadi kuntum menjadimun. Kalau ana minal zalimin berarti menjadi kuntu ya. Nah, kalau temennya MBK gimana? Ini kan MBK ya. Ana itu mubtada, minal zaliminnya sebagai MBK. Berarti tetap sama, nggak ada perubahan. Berarti kuntu minal zalimin. Kalau huma gimana? Kanata tahta abadaini ya. Nah, jadi berubahnya hanya di depannya saja. Kenapa? Tahta abadaininya ini sebagai MBK. Tidak ada perubahan. Kalau MBK nggak ada perubahan. Yang berubah hanya khobar ya. Nah, kemudian gimana kalau kasusnya bentuknya bukan domir ya. Nah, ini kan bukan domir ya. Fatimah. Fatimah itu perempuan ya. Nah, Fatimah mu'tafikatun ya. Mu'tafikatun. Nah, kita mau merubah ke dalam bentuk masa lampau ya. Pakai kana gimana ya? Supaya tetap Fatimahnya muncul ya. Ini kan Fatimah ini domirnya hiya. Berarti dimasukkanlah ke dalam kana domirnya hiya. Berarti kanat ya. Kanat Fatimatu mu'tafikatun. Kanat Fatimatu mu'tafikatun. Nah, berubah menjadi ini. Kanat Fatimatu mu'tafikatan ya, mohon maaf ya. Karena dia statusnya ini khobar ya, dirubah menjadi nasab ya. Kanat Fatimatu mu'tafikatan. Nah, ada fil masjidi tetap ya, karena ini MBK. Nah, jadi karena kebetulan ini apa namanya domirnya adalah hia, nah, jadi dia bisa dimasukin pelaku luar. Ya. Nah, pelaku luar gimana? Dirubah saja kanannya menjadi domir huwa atau hia. Karena ini kebetulan perempuan, kita pakai yang hia. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, mau nanya Ustaz, Boleh, silakan. yang Fatimah Mu'tafikah, ini Mhm. kan berarti jumlah ismiyahnya nggak ada khobarnya ya kayaknya ya, berarti kalau itu. Khobarnya ini mubtada'nya, ini khobar. Oh, Khobar kan rofa setelah mubtada. Kalau dalam bentuk yang oh normal iya. ya. Nah, Tapi bukan apa, bukan kata apa, apa kata perbuatan ya, bukan predikat berarti kan, bukan. Mu'tafikat. Mu'tafikat itu isem, dia isem juga. Oh. Jadi kalau Kan? di sini tujuannya kanat bukan buat nunjukin kalau ini masa lampau aja itu berarti ya. Ya, kan ini masa sekarang kita jadikan ke masa lampau, muncullah Hmm. kana. Nah, tapi supaya Fatimahnya tetap ada, Fatimah kan perempuan, ya berarti kananya jadikan domir perempuan. Kanat Fatimah tuh, kenapa? Dia sebagai isem luar dari kanat. Nah, Oke, oke, saya. Terima kasih. Syukur, Ustaz. oke, Puan. Boleh kalau ada dari yang lain, Pak Ani mungkin. Ampun. Cukup. Ampun. Oke, kita coba merubah. Nah, ini ya. Misalkan ya, katanya adalah ups, hum khosiruna. Kan ini kan bentuknya ini mubtada, ini khobar. Nah, berarti kita ganti saja domir kana domir hum berarti menjadi kanu ya. Kanu khosiruna ya berubah menjadi khosirina. Jadi kanu khosirina. Oke, silakan dilanjut Mas Wibias. Antum ghairu madinina. Hmm, ini jadi kuntum ya, Ustaz? Betul, kuntum. Kuntum goiru madinin. Nah, Ya, tetap ya karena dia MBK yang ini ya, nggak ada perubahan. Oke, lanjut Pak Ani. Anta minas sodiqina. Anta, anta minas sodikina. Mhm. Ah, Kunta minas sodikina. Ya, sahih. Kunta minas sodiqina. Nah, nih lanjut Mas Bias. Lakum alaina fadlun. Nah, gimana nih kira-kira?
Jadi lakuntum ya berarti ya. Gimana? Lakuntum. Mana? Yang kumnya ini kan lakum MBK. Kau set lagi di samping jalan jadi berisik. Apa Oke. lakuntum? Enggak, ini kan Eh? MBK. Lakum MBK. Oh iya benar. Alaina MBK. Nah, mubtada'nya mana berarti? Mubtada'nya hmm? Fadlun ya berarti ya. Betul, ini mubtada'nya. Nah, gimana Hmm. supaya mubtada'nya itu ada kananya? Berarti ini kan Fadlun bisa diganti huwa ya berarti. Betul. Berarti karena Mm-mm. maju ke depan nih tempel ya. Langsung Berarti aja. jadi Nah, Fadlin ya. Oh enggak. ah. Oh. Langsung gini aja udah bisa. Kana Oh. lakum alaina fadlun. Karena kan fa'il tuh atau isem fa'il aturan yang fa'il itu kan boleh terpisah ya, nggak harus berseberangan, nggak harus bersebelahan gitu ya. Nah, maka berlaku juga isem luar juga sama. Isem luar itu nggak harus plek langsung di sebelahnya, boleh terpisah. Tetap Fadlun kan ya, Ustaz? Bukan Betul, Fadlin. tetap padlun karena dia merupakan fa'il luarnya dari kanan. Fa'il luar, isem luar ya, mohon maaf. Oke. Oke, lanjut Pak Ani. Ana inna nahnu zalimuna. Inna nahnu zolimuna. Mm-mm. Eh, inna Mm- ini mutada. mm-mm. eh, Nahnu zolimuna. Ana nahnu. Oke, kita jabarkan dulu ya, ini mubtada. Nahnunya apa itu Pak nih? Nahnunya kobar. Sama, mubtada juga penguat. Mutada. Nah, Oh, menguat ya. ya penguat dari inna. Terus zalimuna. Zolimuna ini kobar. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau merubah. Masukin kana. Kira-kira dimasukinnya di ina Nah, apa di nahnu? eh, nahnunya diganti, Pak Ustadz. Betul. Heeh, diganti Berarti dengan kana. ina Mm-mm. u ina kunna zolimina. Sohe. Inna kunna zolimina. Nah, jadi innanya tetap ya. Kemudian yang berubah di sini ya. Kunna. Nah, Kunna. Kunna karena zolimuna domir di nahnu ya. ya, Zolimuna berubah menjadi zolimina. nasab ya. Nasab. Oke, sohe. Lanjut. Mas Wibias lakum uswatun hasanatun. Ini berarti mubtada'nya uswatun hasanah dong, Ustaz. Betul, mubtada yang uswatun hasanah. Berarti ka kana lakum uswatun hasanah. Nah, itu laki-laki apa perempuan? Eh, benar. Ini perempuan. Nah, berarti Kanat, kanat sahih. selaku Nah, kana uswatun hasanah. lakum uswatun hasanatun. Ya, oke. Lanjut. Qaryatu aminatun mutmainnatun. Al-qaryatu aminatun mutmainnatun. Silakan Pak Ani. Iya, Koreatu aminatun mutmainatun. Eh, ini mut, mu, eh, mutadanya Mhm. Mubtadanya mana? kur- Yang paling depan kan mubtada Al-Korea. biasanya. Oh, Al-Koreatu. Betul. Nah, ini mubtadanya. Terus, Aminatun mutmainatun ini kobar. ya, sahih. Nah, sekarang dirubah pakai kaidah kana masa lampau. Ini yang ini berarti ini isem luar ya, Pak Mhm. Ustadz ya. Betul, isim Mutada luar. berarti eh, kanat Betul. Kanat. kanat kanat kan kanat Mhm. Koreatu
Mm-mm. Aminatan, Mm-mm. mukmina, mukmainatan. Betul. Sahih. Kanat qaryatu aminatan mutmainatan ya. Karena ini sebagai khobar berubah jadi nasab karena ada kanannya. Oke. Ya, Pak Ustadz, Korea itu artinya apa ya? Qaryah desa. Oh, desa. Desa yang aman dan mutmainah, tenang ya. Nah, Oke. Imro'atuhu minal ghabirina. Silakan Mas Bibias. Ini berarti cewek. Ya. Ya. Kanatum ro'atuhu. Hmm. Eh, Ka. ini kanat Ya. im ro'atuhu Hmm. minal ghabirin. Ya. Ka. Kanat. Apa apa nyambung, Ustaz? Kanatim. Ah, Bukan. ya, betul. Baru mau saya balas nih. Kanat kan ini nggak bisa dibaca dengan alif lam ya. Nah, maka kanatim. Nah, pakainya kasroh ya. Kanatim ro'atuhu minal ghabirin. Sama juga yang tadi di sini ya. Al Qaryah. Kanatil qaryatu. Nah, kalau mau disambung ya. Nah, oke. Nah, udah ini untuk membiasakan khobar kana ya. Kita misalkan masukkan kata mukminun ya ke dalam tabel muslimun dan muslimatun. Nah, yang kita perhatikan hanya perubahan yang bagian nasabnya saja. Ya, ini untuk melatih khobar kana ya, karena merubah yang nasab tuh harus butuh refleks ya, kalau kalau enggak biasanya enggak ikut berubah. Nah, sehingga yang kita perhatikan kalau ada dalam tabel mukminun, dalam tabel muslimun, berarti bagian tengahnya sama. Tabel muslimatun juga sama bagian tengahnya. Berarti mukminan, mukmina ini, mukminina, mukminatan, mukminata ini, mukminatin ya. Nah, hanya bagian situ yang berubah. Nah, misalkan kalau ada kana ya, misalkan kita tambahkan kana ya, berubah menjadi kalau bilangannya satu ya, berarti menjadi kana mukminan ya. Nah, kemudian kalau bilangannya dua ya, nah, ini karena bilangannya huwa ya, berarti kana mukminan. Kalau huma berarti bilangannya dua, berarti kana mukmina ini. Kalau kanu berarti bilangannya tiga, berarti kanu mukminina. Sama ya, kanat sini bentuk perempuannya, berarti kanat mukminatan, kanata mukminata ini kunna mukminatin ya. Kunta berarti bilangannya satu, kunta karena laki-laki berarti mukminannya. Kunta mukminan, kuntuma mukmina ini, kuntum mukminina. Nah, kunti karena dia anti perempuan, kunti mukminatan, kuntuma mukminata ini, kuntunna mukminatin ya. Kalau kuntu bisa dua ya, bisa dia sebagai laki-laki, bisa perempuan. Berarti kuntu mukminan atau mukminatan. Kunna bentuknya jamak berarti kunna mukminina atau kunna mukminatin. Nah, ini hanya latihan ya, merubah secara refleks ya supaya kita ingat pada bilangan yang satu jadi apa, pada bilangan dua jadi apa, kalau bentuknya jamak gimana, kalau laki-laki perempuan gimana. Nah, ini perubahannya. Oke, boleh dihafalkan sebentar ya untuk memudahkan. Tapi paham ya maksudnya, maksud bentuk ini. Ini sama kayak tabel ya, huwa humahum, huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Seperti yang kita hafal tadi ya, kana kanu, kana takunna. Nah, dan seterusnya kuntu kuntuma, kuntu kunna. Nah, cuman bilangannya kita perhatikan ya. Berarti kalau kana dengan isemnya yang tunggal berarti kana mu'minan, kemudian kana mu'minaini, kanu mu'minina. Nah, kira-kira bingung nggak ya? Maksudnya dengan ini penjelasannya ini. agak bingung sedikit. Agak bingung. Bisa. eh Gini, Karena kan kalau mukminin. tadi kan kita baru hafal kananya saja ya. Kana, kanu ya. Kan Ya, baru itu. Nah, kita tambahkan karena dengan isemnya. Isemnya apa? Pakai kata mukminun ya.
Isamnya Hmm. pakai kata mukminun defaultnya. Isam kanannya pakai ini. Nah, otomatis mohon maaf, khobarnya ya. Khobarnya pakai mukminun ya. Nah, mukminun ini kalau didampingkan dengan kana kan berubah jadi nasab. Nah, perubahan nasabnya ini harus menyesuaikan bilangan dan gendernya. Nah, berarti kan kalau tadi kan kita baru merubahnya menjadi nasab saja ya biasa. Mukminan ya, misalkan satu mukminan. Berarti kalau dua berarti menjadi mukminaini ya. Nah, kalau nasab dua kan sama ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini. Dia ambil yang tengahnya. Nah, karena dia bilangannya dua. Kalau bilangannya tiga berarti pakai mukminina. Ini untuk yang laki-laki. Kalau perempuan Hmm. gimana? Kalau perempuan berarti pakai tak marbuto. Berarti kanat mukmina mukminatan kanata mukminata ini kunna mukminatin. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang Ya, mungkin masih bingung nggak ya kira? sudah Pak Ustadz. Syukron Pak. Ya, jadi cuman ini cuman pembiasaan aja sebenarnya. Pembiasaan ketika menasabkan kana ya, ketika ada kana ya, kan kana itu sebagai mubtada ya, kana dengan turunan. Kalau kana dengan kanat ya, mungkin kan ada isim luar. Tapi kalau yang lainnya ini sudah sebagai mubtada nih. Kanata kuntuma kuntuna ini sebagai mubtada. Maka setelahnya ini khobar. Nah, khobarnya harus nasab. Nah, nasabnya harus menyesuaikan bilangan dan juga gendernya. Nah, makanya dibiasakan dengan tabel ini ya. Sebenarnya kalau mau dihafalkan juga boleh, kalau nggak dihafalkan juga nggak masalah. Yang penting paham gitu ya. Nah, ini pembiasaan saja. Nah, jadi misalkan gitu ya. Kalau mau direfleksikan ke dalam kata ini misalkan ya, mursalun ya, mursalun ya. Kalau mau dijad ini kan khobar ya. Nah, bentuk ini khobar. Nah, kalau mau dijadikan dalam masa lampau, misalkan domirnya adalah domir ana, berarti menjadi kuntu mursalan ya. Kuntu mursalan. Kenapa? Karena dia ana ya, bilangannya satu, berarti nggak ada perubahan, tinggal diganti saja harokat belakangnya menjadi mursalan. Nah, misalkan khosyiun, tapi domirnya adalah domir antuna. Nah, berarti menjadi kuntunna khosyiatin ya. Kuntuna khosyiatin ya. Kenapa? Khosyiatinnya berubah menjadi atin ya karena dia bentuk jamak dari bentuk jamak, bentuk nasab yang jamak gitu ya dari kata khosyian ya atau kalau khosyiun ya. Dan dia menjadi khosyiatin ya karena dia sebagai khobar. Oke. Saya bingung nih jelasinnya. Maksudnya ini perlu dihafalkan apa enggak gitu ya. Kalau sudah paham, ya kita nggak perlu menghafalkan. Tapi kalau kira-kira perlu diperdalam, boleh dihafalkan dulu sebentar. Intinya sih supaya lebih mudah nanti ketika mencoba mengerjakan tugas begitu ya, misalkan atau ada soal atau mungkin ada apa namanya kata begitu ya. Nah, refleksnya kita tahu ya. Ini tuh nasab bilangannya dua. Nah, caranya gimana dengan tadi melatihankan di sini? Nah, boleh mungkin ya dicoba hafalkan dulu. Nanti kalau mungkin ada yang kesulitan bisa kita perbantukan ya. In 3 menit ya. Karena mukminan, karena mukmina ini, kanu mukminina. Sebenarnya nggak perlu dihafal, yang penting paham konsepnya. Cuman memang agak sedikit meraba karena kata-katanya agak kurang familiar ya. Maksudnya padanannya kurang familiar ya. Kanat mukminatan, kanata mukminata ini kunna mukminatin ya. Kunta mukminan, kuntuma mukmina ini kuntum mukminina. Kunti mukminatan, kuntuma mukminata ini kuntunna mukminatin. Kuntu mukminan bisa juga mukminatan, kunna mukmina ini atau mukminatin. Mukminina atau mukminatin. Ya, silakan boleh dihafalkan sebentar 3 menit ya. Dicoba kita satu persatu.
Oke, coba dari Mas Wibias, dari Kana. Ya, Sos. Katanya apa, Ustaz? Kana mukminan. Oke. Kana mukminan. Terus kana mukminani. Mukmina ini ya. Mukmina ini kan rofa. Oh, benar, Ustaz. Mukmina ini. Mhm. Terus kuntum. Kanu kum. Dia lompat lagi kanu mukminina. Ya, Ina. terus yang perempuan. Kanat mukminatan. Oke, Kanata mukminata ini. betul. Terus ka enggak kunna. Ya, Kunna mukmin mukminatin. Atin. ya, betul. Atin mukminatin. Terus Kunta mukmina berarti ya? sama Kunta kayak awal mukmin tadi. berarti. Minan. Terus kuntuma Mhm, mukmina ini. betul. Kuntum mukminina. Mhm, Kunti mukminatan. mhm, Kuntum mukminata ini. mhm, Kuntun mukminatin. betul. Ana. Terus anak itu berarti kuntu. Mhm, Kuntu mukminan. betul. Atau bisa perempuan juga kan? Oh ya, atau mukminatan. Betul. Nahnu, nahnunya berarti mukminat. Nah, nunya jadi apa tuh? Oh, kunna. Betul. Punna. Terus berarti ini bisa cowok cewek juga ya. Sol. Nah, Mukminatin, mukminat, yang laki-lakinya? mukminina, mukminatin. Ya, betul. Mukminina, mukminatin. Oke. Lanjut, Pak Ani. Ka, kana mu, kana mukminan, Mhm, eh, kana mukminaini, mhm, eh, kanu mu, mukminina, betul. ka, kemudian kanat, Mhm, kanat mukminatan, betul. eh, kanata Mhm, mukmina, mukminataini, betul. kunna mukminatin. Ya. Terus kunta Mhm, ya kunta mukmina kunta mukmina nah, kunta mukminan ya. kun kuntuma mukminai mukminataini mukminaini Ya, mukmina ini. ah, kuntum Mhm. kuntum mu mukmina mukmina Kuntum jamak berarti kuntum mukminatin. yang laki-laki. Oh, kuntum mukminina. Ya, sahih. Terus. Eh, kun, kunti Ya, yang perempuan ya. betul. Kunti mukminatan, kuntuma mukminataini, Ya, kuntuna mukminatin. ya. Saya, Ana. Kuntu mukmi kuntu mukminan. Mhm, Kuntu atau kuntu perempuannya. mukminan atau kuntu mukminatan. Betul. Terus. Kunna Mhm, mukmina mukminan mukminatan.
Apa? Penjamak berarti kan? Ah, mukminatin, sorry. Mukminatin atau yang laki-lakinya? Mukmina yang laki-lakinya mukmina mukminina. Ya, mukminatin atau mukminina. Oke, lanjut, Mas Bagus bisa ini pasif atau bisa menyimak? Bisa menyimak atau Ustaz aku coba ya Ustaz ya. ya boleh silakan. Ustaz apapun. Karena mukminan. Ya, Terus kan, eh, berarti rumah ya. Berarti ya. karena Mhm, mukmina ini. mhm. Terus kanu mukminina. Ya, Kanat mukminatan. oke, Benar ya. betul. Mukminatan. Terus eh kanat berarti eh, ke kanat berarti kanata Ya, Nata, betul. eh kanata mukminah ini mu'minata ini Ya, betul. terus kunna mu'mina mu'minatin Ya, terus kunta mhm. mu'mina mu'min mu'minan Ya, ah, terus kuntuma mu'minata ini ya. Apa? terus Kuntuma yang mu- laki-laki? kuntuma yang lagi mu'mina mu'mina ini aduh. Ya, mukmina ini. Terus, Terus kuntum itu mu'minuna mhm. terus kunti mu'minatan kuntuma mu'mina kaini Ya, terus kuntuna kuntuna. mu'minat mu'minatin Ya, terus kuntu mhm. kuntu Kuntu. mu'minan atau mu'minatan Oke. terus kunna Mhm. itu jamak berarti mu'mina ini mu'mina ini mu'minina Ya, sama atau mu'minatin ya. ya, mukminatin. Oke, alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Sambil mikir-mikir soalnya itu menggabungkan dua ya. Menggabungkan fi'il madhi dan juga menggabungkan memikirkan nasab ya. Tapi yang penting pada prinsipnya paham begitu ya. Nah, misalkan kita masukkan ke sini ya. Sobirun ya, kita ganti kepada domir anti. Berarti menjadi kunti sobirin ya, mudah ya. Oke, kalau kata sodikun, Mas Wibias, dijadikan domir huma yang perempuan. Huma ya, berarti Ya. kanata Mhm. so di kota ini. Ya, so di kota ini. Oke. Pak Ani katanya adalah so imun dijadikan domir hunna, domirnya hunna. Silakan Pak Ani. Masih mute. Kuna kuna so kuna so kuna Hmm? kun eh, Bilangan apa tuh? antum Ya, kuna ya, hunna ya, hunna kuna betul. ya. Berarti Hunna kuna betul. Mhm. kuna ini perempuan ya Ustaz ya. Betul perempuan. So i Soimatin. Ya, sahih. Kunna so imatin. Oke, Mas bagus. Mutasad dikun dirubah menjadi domir antuma Kuntuma jadi kuntuma yang yang laki-laki. yang laki-laki mutasal di ini Ya, mutasad ini ya. Kuntuma mutasad ini. Oke. Nah, kurang lebih begitu ya.
Nah, sehingga sorof dari kana ya, secara sorof kana itu kana yakunu kaunan ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdarnya adalah kaunan ya. Nah, kana tadi sudah kita bahas ya fi'il madinya. Nah, kalau fi'il mudhari'nya gimana? Berarti pakai yakunu ya. Yakunu, yakunani, yakununa. Takunu, takunani, yakunna. Nah, yang agak beda dari huna ya. Kemudian kalau yang lainnya sama. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna ya. Kemudian akunu, nakunu. Oke, boleh dilancarkan sebentar. Sorof dari fiil mudhari'nya dari eh, kata yakunu ini. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Ini ingat ya, mungkin fiil mudhari ada dua tak yang nyempil ya, selebihnya pakai ya di awal. Nah, baru turunnya sama semua pakai tak. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, pakai a, pakai na ya. Akunu, nakunu. Oke, silakan boleh dihafalkan 2 menit. Oke, silakan dari Mas Bias Sorof kana yang fiil mudhari. Oke, yakunu, Mhm. yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, Oke, takunu, takunani, takununa, oke. takunina, takunani, tak yang baik, yang kunna apa? Takutani ya, Takunna. takun, takunna, Ya, akunu, nakunu. ya, lanjut Pak Ani. Yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, Oke, eh, takunu, takunani, takununi, takunu, takununa. takununa ya, Ya, takununa, takunina, mhm. takunani, Ya, takunna, oke. takunu, nakunu. Oke, lanjut Mas Bagus. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, Oke, takunu, yakunna, ya, ya pun oke. takunu, takunani, takununa, Ya, takunina, takunani, takunna, oke. akuna, Lanjut. nakuna. Akunu. Aku, akunu, takuna, Eh, nakunu, ya, nakunu. Ya. nakunu, aduh nakunu. Nah, nah, nah. Ya, akunu, nakunu. Oke.
Nah, itu untuk fi'il mudhari'nya ya. Fi'il madi sudah, fi'il mudhari' sudah, kemudian fi'il amarnya. Fi'il amarnya adalah kun. Nah, ya istilah kun fayakun, nah itu fi'il amar ya. Jadilah, ya, itu fi'il amar. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Nah, jadi ini merupakan fi'il apa namanya? Fi'il amar untuk kata kana ya. Kuna ini bisa dua makna ya. Berarti fi'il amr untuk kana bisa juga dia merupakan domir apa namanya? Domir tempel ya. Ya. Oke, kemudian fi'il nahinya apa? La takun, la takuna, la takunu, la takuni, la takuna, la takunna. Nah, ini nggak perlu kita setorkan ya. Ya, insya Allah sudah paham ya. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. La takun, la takuna, la takunu, la takuni, la takuna, la takunna. Nah, sehingga ya tadi kalau sebelumnya kita hanya kana dengan saya kuno, nah ini sudah kita tambah ya. Kana itu adalah dulu, maknanya masa lampau. Kalau yakunu maknanya present atau future ya, menjadi. Kalau saya kuno, nah maka itu maknanya akan menjadi. Nah, kita coba mengharokati ya dan juga menerjemahkan ya kata di bawah ini. Misalkan ya. eh saya kasih contoh dulu, mungkin satu ya. Berarti kalau ini kanu ya, karena dia kana, domirnya adalah hum ya. Kanu lakum. Nah, ini menarik ya. Nah, karena ini ada alif ya, berarti aduan mubinan ya. Mubinan. Aduan mubinan ya. Kenapa aduan mubinan? Karena dia sebagai khobar. Nah, muktadanya mana? Muktadanya di kanu ya, domir hum ya. Berarti karena dengan domirnya itu sudah menjadi mubtada ya. Tidak dimungkinkan ada isim luar ya karena domirnya hum ya. Berarti kanu mubtada, lakumnya MBK, kemudian aduan mubinannya khobar. Berarti kanu mereka dulu ya bagi kalian adalah aduan mubinan ya, musuh yang nyata gitu ya. Oke, silakan dari Mas Wibias nomor 2. Ya. Kunu Mm-mm. eh, Ansorullah. Ansorullah gini, Eh, ini domirnya apa nih kanunya? kanunya Kununya, kunu, ini kunu. kunu ya. Kunu ini berarti hum. Kunu itu fi'il apa? Eh, fi'il ini dia fi'il amar kunu. Ya, betul. Betul. Fi'il amar untuk domir, Untuk domir antum. betul. Nah, terus berarti setelahnya Kunu kalau nah ini saya bisa asoru apa ansori ya? Nah, di surah As-Saffat tuh ada 3 ya. Ansoru ada, Ansoro ada, Ansori ada. Oh gitu ya. Tiga-tiganya ada. Ini kan kata perintah. Kalau kata perintah. Nah, maka setelahnya menjadi apa tuh? Menjadi pelaku kan nggak mungkin ya. Hmm. Tapi jadi apa deh? Jadi ya ansori, insya Allah benar. Ansori. Nah, kenapa jadi Ansori? Harus ada sebab kan? Oke. Kenapa harus ada sebab? Kenapa ya ansori Nah, kuno ansori? kalau majrur kan berarti ada sebabnya di depannya. Apakah ada kaitan kunu dengan Ansori? Hmm. Oh ya kalau fiil amar tuh belakangnya jadi majhul ya. Jadi apa? Maf'ul. Gimana Ustaz? Afwan nggak ngerti. Jadi keterangan kan dia. Oh, jadi kalau ke tangan berarti ini dong jar. Nasab. Masuk lah ya. Ya, Kalau jar tuh kata setelahnya ya benar. ya. Oke. Nah, so berarti Kunu. ans
Ansarullah. Ya. Eh? Ansarullah hu apa hi? Ansarallahi Ya. Nah, ini baru ini mudafi. mudah-mudah mulai. Artinya apa itu? Kalau pakai kana dijadikan domir sampai fil amr jadi apa ya? Kalau Artinya kana, Sat, ah, ini berarti jadilah ya, jadilah siapa? menolong Allah. Siapa itu? Oh, Allah. jadilah kalian Ya, jadilah kalian penolong. menolong-menolong Ya, Allah. penolong Allah. Oke, lanjut Pak Ani. Silakan Pak Ani. Sebentar Pak Ustadz. Innani, innani Eh, ya, bukan ini nih. Kalau hamzanya kepala hamzah di depan berarti fathah. oh anna ya. Ya, betul. Anna yakunu lahul mulki alaina. Lahul mul Mulki. Eh? mulki harus ada sebab. Nah, kenapa jadi mulki? Oh bukan ikut yang lam ya. Jar, hmm, Kan udah ada lahu, nah ini jar majrur. oh yakunu itu yu ya yakunu eh, anna yakunu lahu mulku Pak Ustadz. Mulku karena belum ada mubtada'nya ya. Ya, alaina. Terus ya lain. Nah. Oke, artinya Pak nih, Anna itu bagaimana tapi yang shock ya. Bagaimana gitu ya. Bagaimana Bagaimana mungkin ya. ya, bagaimana mungkin Mm-mm. men- tadi yakuna menjadi ya bos. Ya, menjadi. Nah, siapa yang menjadi? Baga- Berarti. Bagaimana mungkin Mm-mm. eh, Allah menjadikan Bukan. mulk Ya, eh, mulknya sebagai sebagai apa namanya mulk pelakunya. Nah, ya. bagaimana mungkin Bagaimana mungkin al mulk kekuasaan kekuasaan menjadi menjadikan menjadi mm-mm, dia menjadi milik dia menjadi menjadi milik dia atas alaina. atas kami. Ya, betul. Bagaimana mungkin kekuasaan menjadi miliknya atas kami ya. Oke, lanjut Mas Bagus. Wala. Wala Mm-mm. takunu Ya. mm, awalan Mm-mm. ke ke awalan ke terus awalan ke firan bihi ke Kafiron bihi gini. kurang yakin sih. Gak yakin. Ada nggak kaitan tadi awala awala apa awalan? Normanya kan Eh, awalan ya. iya Nah, ada nggak kaitan dengan kafiron? sebenarnya kayak ini idofah deh. Nah, berarti menjadi apa dia? Ringkas ya. Awala Heeh. awala kafiri Ya, kafirin ya. Karena ini kan nggak ada sebab lagi ya. ya Awala kafirin kafirin bihi. Ya, oke. Artinya dan janganlah dan janganlah mereka ya takun kalian kalian betul menjadikan menjadi apa tuh? Awala awal kafirin. Orang yang pertama ya. orang per- eh,
orang kafir pertama gitu. Ya, Iya, betul. Orang kafir pertama, bihi. terhadapnya. Ya, Kan? terhadapnya. Betul. Nah, janganlah kalian menjadi orang kafir pertama atau orang yang kafir pertama kali padanya. Oke. Nah, kalau di apa namanya? Yang bawah ini ya, saya ini kan watakunul nah, takun ya. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi ini ayat yang udah dengar ini sering kita dengar ya. Dan gunung ya dan gunung-gunung ya jibalu ya gunung-gunung menjadi seperti ya kalau ihnil manfus ya seperti apa itu anai-anai yang berterbangan atau bulu-bulu yang berterbangan. Oke. Sekarang mencoba merubah ke dalam bahasa Arab gitu ya. Dulu Maryam adalah seorang pengajar gitu ya. Berarti ada kata Maryamnya ya. Pakai dulu berarti pakai kana. Karena perempuan berarti kanats. Kanats Maryam, Maryamu, muallimun ya seorang pengajar nih sebagai khabar berarti menjadi mualliman. Mualliman. Oke. Kanats Maryamu mualliman. Ya, maka ini sudah menjadi dulu Maryam adalah seorang pengajar. Oke, silakan Mas Fibias. Dulu kamu di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang diharapkan. Kunta Oke, Kunta di tengah-tengah tuh min di antara kami di mimba di bukan pakai fi aja di dalam kami begitu ya. pi pi apa nih? Pi Kami, kami Nahnu, Nahnu jadi apa? Damir tempelnya. pi nah no itu aku agak lupa. Pina Ya, betul. Kunta, Vina, Kunta Pina eh Marju oh, Marjuwan. betul. Kunta fina merjuan ya, berubah menjadi nasab. Oke, lanjut Pak Ani. Kalian dulu adalah orang yang bermusuhan di rumah kalian. Kalian dulu kuntum. Betul? Kuntum? Kuntum orang-orang yang bermusuhan. Eh, Orang-orang bermusuhan kuntum ini katanya. Nah, ini. ah, orang-orang yang bermusuhan ah, orang-orang yang bermusuhan Tinggal diganti aja. Berarti kan statusnya ah, kobar ya. Nah, diganti. ya, diganti masuk ada daun daun Nah, daun kan dia kobar yang kalau positif ya. Ini kalau ditujukan ke masa lampau berarti menjadi apa? Statusnya? nasab Ya, berarti a menjadi adaan betul. Kuntum a'daan di rumah-rumah kalian. di rumah-rumah kalian fi Hmm? di rumah-rumah kalian itu fi masak Ada fi, ingat. fi fi masakini Nah, kalian, tambahin kalian sebagai domir tempelnya. fi masakini eh, ki Domir tempelnya kalian kalian. itu antum Domir tempelnya. antum Domir tempelnya antum. kum Ya, berarti menjadi fi. fi masaki kinukum Ya, fi masa kinukum ya. Fi masa ki.
nikum ya. Nikum. Nah, karena ada fi jadi masa kini ya. Nah, kemudian kumnya sebagai domir tempe. Oke, lanjut, Mas. Bagus, silakan. Bagaimana mungkin menjadi milikmu seorang anak? Ya, pakai anna ya. Berarti anak Mm-mm. bilang itu berarti anak kuntu. Hmm, kurang tepat. Eh, Menjadi, Bukan. menjadi berarti pakai eh fiil Eh, mudhari biasa. ilmu dari berarti Mm-mm. kok kuntu sih? Um, uh, anak Mm-mm. aku nu ya, Yakunu. aku. Oh, berarti anak ya aku nu. Nah, baru milikku. Pakai apa? Milik. Kalau pakai domir harfun jar Oh, pakai apa itu? Avenger itu um, milik ya. Kalau tadi kan lahu ya, lahu miliknya atau baginya. Nah, kalau ini milikku. Dan li Betul. Anna yakunu li. waladan. Kenapa waladan? Eh, sebentar. Anak ya kunu li eh dia maful. Eh, ini bukan file kan? Milikku seorang bagaimana mungkin menjadi milikku seorang hmm, karena dia Pelakunya siapa di sini? sebenarnya pelakunya tuh gua Ustaz. Bagaimana mungkin seorang anak menjadi milikku atau bagaimana mungkin menjadi milikku seorang anak? Oh, berarti kalau gitu anak ya Mm-mm. kunu Mm-mm. li Oke, waladun. betul. Anak yakunu li waladun ya, waladunnya sebagai ya ininya ya, yang utamanya. Kamu atas mereka ya. Kamu menjadi ya berarti pakai yakunu ya. Nah, tapi kalau dijadikan domir kamu ya berarti pakai takunu ya. Takunu ala alaihim ya atas mereka ya. Kemudian seorang wakil ya, wakilan ya. Kamu atas mereka ya seorang wakil ya. Seorang wakilnya sebagai keterangan ya. Maka takunu ya tadi ya pakai yakunu itu domir huwa kalau domirnya anta berarti pakai takunu takunu alaihim ya takunu takunu alaihim ya karena eh, domir eh, mereka ya hum wakilan ya kenapa wakilan ya karena dia sebagai keterangannya. Oke, ini sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Afwan Ustaz kan nanya Ya. dong. Tadi yang bagian atas saya itu, yang bagian Pak Ani ya, itu tuh saya mau nanya, kalau ngertiin yang mana sih? Yang nomor tiga, itu kan nomor enam lima, nah itu dia. Hmm. Yang kalian dulu adalah orang-orang bermusuhan itu. Mhm. Nah, kan tadi kan, em, berarti kalau kalian dulu itu dia kan pakainya Karena. eh, mana ya? Berarti Heeh. ini gitu ya Ustaz ya. Nah Hmm. itu, itu daunnya itu em, dia ikut harus jamak atau bisa tunggal. Ini udah jamak nih. Orang-orang bersama. Oh, Ada. Ya jamak. oh, enggak, berarti maksud saya, hmm, Kalau berarti misalkan ini kalau jamak harus misalnya, jamak gitu. Iya, betul. iya, betul, Harus iya Ustaz menyesuaikan. ya. Heeh.
Karena ini Ah, kebetulan contohnya udah jamak ada ya. Bentuk bermusuhan itu apa namanya? Adun ya. Adun tadi mana ada tadi ya. Adun itu tunggalnya. Nah, kalau jamaknya ada. Nah, ini udah jamak. Oh, Jadi berarti memang harus tetap menyesuaikan. tetap yang kayak tadi hafalan yang eh karena Betul. bentar. Betul betul. Jadi dia harus harus gitu ya, harus sesuai gitu Menyesuaikan. ya kan. Ya, betul. Itu aja Oke. sih kan lucu. Jadi ya, boleh dari yang lain silakan. Ani Mas Bibias. Iya, ya butuh saya mau nanya, Ustaz. Jadi Ah, yang kalau ketemu domir lagi isem kana, yang jadi nasab tuh cuman Kobar. khobar kan ya, Betul. mubtadanya masih rofa. Ya, Oke. Ya, ya guys. Tadi masih agak ketukar aja soalnya konsep ini. ya. Oke. Pak. Rofaknya tetap sebagai mubtada ya, atau dia tetap mubtada yang berubah nanti khabarnya jadi nasab. Ya, Oke, ya. Oke. Syukran, Ustaz. siap. Sama-sama Pak Ani, mungkin ada? ya itu butuh familiarisasi aja Pak Iya, Ustadz ini. betul. Jadi agak ini apa masih ngeliat-lihat ini karena kurang Iya, familiar itu ini iya, kurang rutin ini ya pembiasaan mengenal aja. itu Ah, kebiasaan itu. betul. Mhm. Ya, memang karena ini materi yang sebenarnya agak sedikit ya berbeda jauh ya, karena ini sifatnya tambahan. Kalau dasarnya tetap sama ya, fi'il madhi, fi'il mudhari itu sama dasarnya. Cuman ini kaidah-kaidahnya ada yang baru ya karena tadi ya. Ya ini sesuatu yang mungkin tidak pernah diajarkan sebelumnya di unit-unit sebelumnya ya. Nanti unit 6, unit 8, dari mulai unit 6 ya sebenarnya unit 6 dan seterusnya nanti sudah materi yang pure, itu adalah materi-materi tambahan ya. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak materi-materi unit 1 sampai unit 4 ya. Itu pokoknya di Al-Quran itu yang mayoritas tuh unit 1 sampai unit 4 ya. Nah, kalau ini kan kana itu kan nggak banyak ya di Al-Quran, tapi dia penting. Kenapa? Ya, karena itu untuk melengkapi kepahaman kita. Dan ada kaidah-kaidah yang mungkin butuh kita tambahkan. Dulu kan kita unit 1 sampai unit 4 kita tahunya khobar itu adalah rofa setelah mubtada. Ya, rofa setelah mubtada, rofa setelah mubtada. Nah, di sini kita mulai mengenalkan ada khobar yang dia itu nasab. Ya, lah kenapa kejadiannya? Kalau dia menjadi apa namanya? Kalau diawali dengan kana gitu ya. Nah, ya memang betul ya butuh familiarisasi ya supaya kita ya pelan-pelan aja insya Allah dinikmati, nanti mudah-mudahan bisa dapat polanya insya Allah. Keren Pak Ustadz. Ya, Sami-sami. Oke, tapi nanti ini kita baru belajar yang standarnya ya. Nanti pekan depan kita mempelajari non standar dari kana ya, yang tidak umum lah gitu ya. Kalau umumnya kana itu he was ya atau dia dulu. Nah, nanti ada makna yang lain yang akan kita pelajari di pekan depan insyaallah. Baik, syukron ala husni timamingkum. Mudah-mudahan diistiqomahkan selalu, disabar-sabarkan insyaallah. Mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan ya. Sebab karena kita senantiasa berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an insyaallah. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. J sami sami pamit ya.